Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arifianto. Saya dari KPI 3 dengan NIM 010422010006. Dan di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Komunikasi Politik yang nomor 1. Pengertian komunikasi politik dan beberapa contoh fenomena komunikasi politik dalam media massa. Oke, jadi kita perlu ketahui bahwasanya komunikasi politik itu adalah salah satu proses pertukaran informasi yang dimana di sini adalah melibatkan dan isi pesannya itu tentang membahas tentang kehidupan perpolitikan. Ini mencakup segala bentuk komunikasi yang terkait dengan aktivitas politik itu kan, ya yang sering kita temukan mah ya kayak kampanye kayak gitu kan, terus juga propaganda dan hal-hal yang lain pokoknya yang berbau politik itu bisa dikatakan adalah salah satu komunikasi politik. Dan contoh dari komunikasi di media massa adalah kayak misalkan ada paslon A yang dimana dia ditampilkan di sebuah berita, dan di berita tersebut menjelaskan dan mereka tuh menjelaskan visi misinya gitu kan, sambil kampanye. Itu bisa dibilang salah satu dalam media bahasa. Terus juga bisa dengan kayak penggunaan simbol yang ada di icon-icon politik kan, itu kan itu sering banyak kita temui gitu kan, logo partai dan sebagainya. Itu jadi jawaban dari nomor 1. Oke, kita lanjut dari jawaban nomor 2 adalah jelaskan proses komunikasi politik menggunakan model komunikasi dari Harold de Lasswell. Oke, Harold de Lasswell adalah kan seorang ilmuwan politik dan ya ahli komunikasi juga. Terus banyak mengembangkan juga model komunikasi politik lah gitu, kurang lebih gitu kan. Jadi menurut Lasswell adalah ada hal yang mereka yang dijelaskan lah gitu kan dari setiap elemen, kayak misalkan menurut dia ada siapa, apa, melalui saluran apa, dan kepada siapa, lalu dengan efek apa gitu kan. Nah, ini adalah salah satu dari pernyataan dari Lasswell yang menggunakan komunikasi politik itu gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ketahui siapa gitu kan, siapa itu sendiri, pertanyaan ini mencakup tentang ya identitas aktor-aktor yang terlibat dalam komunikasi politik sendiri. Terus apa, ini mengacu kepada pesan, mungkin ya pesan yang disampaikan seperti apa gitu kan. Terus juga yang ketiga adalah melalui saluran apa, ini udah jelas gitu kan. Kalau misalkan kita berbicara dengan saluran, pasti menjelaskan media yang digunakan itu seperti apa. Terus kepada siapa, ya jelas juga audiens kita ya pasti masyarakat, dan entah itu masyarakat yang seperti apa juga itu bisa dijabarkan kembali, masyarakat mahasiswa atau masyarakat pedesaan kan, contohnya seperti itu. Terus dengan efek apa gitu, ini lebih kepada dampaknya sih. Setelah dari komunikasi seperti itu, dampaknya seperti apa, entah itu popularitas kah atau elektabilitas si paslonnya gitu kan, kita nggak tahu. Oke, itu jawaban dari nomor 2. Oke, kita sekarang masuk kepada soal nomor 3, yaitu adalah jelaskan mengapa marketing bisnis pada perkembangannya diadopsi menjadi salah satu dari strategi politik. Oke, aku jawab. Jadi penggunaan strategi pemasaran di dunia politik itu atau yang biasa disebut adalah pemasaran politik, ya berkembang karena adanya kayak kesadaran gitu kan, prinsip-prinsip pemasaran itu ya. Kalau
kita lihat mah dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan politik gitu kan. Beberapa alasan ada gitu, beberapa alasan mengapa pemasaran bisnis itu diadopsi gitu kan sebagai strategi politik. Ya seperti contoh di bisnis juga dipelajari mengenai target audiens gitu kan. Nah, di sini juga perlu kita kan dari politik pun kita harus tahu gitu kan target audiens kita seperti apa untuk suara kita gitu kan. Terus juga di bisnis juga diajari tentang branding gitu kan. Tentu di politik pun juga pada akhirnya juga membutuhkan sebuah branding gitu kan dari sosok paslon itu untuk di up kepada masyarakat itu kan, di branding gitu kan, citranya itu mau dibentuk seperti apa gitu kan. Terus di marketing pun dipelajari tentang penggunaan media massa. Ini juga sangat berkorelasi dengan apa namanya ya, orang-orang yang terjun di politik tentu mereka tuh harus juga melek kepada media massa gitu kan untuk mengkampanyekan gagasan atau dirinya itu sendiri gitu kan. Terus juga penyusunan kalimat yang efektif ini adalah salah satu yang dipelajari di marketing dan juga diadopsi oleh ya para politikus untuk membranding paslonnya itu sih. Terus next ada masih dari soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara kampanye politik dan pemasaran politik. Sebenarnya sih dari tujuannya itu hampir serupa, yaitu ya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat ataupun mempengaruhi dari masyarakat itu sendiri. Ya keduanya beroperasi sama aja sih gitu kan. Mungkin ada perbedaan dari segi teknis atau konteks itu sendiri gitu kan. Kalau kampanye politik itu lebih kepada perorganisasian dan mobilitas sumber daya politik gitu ya. Ya kayak relawan kampanye gitu kan, dana kampanye. Terus juga apa lagi ya, ya kurang lebih ya itulah gitu ya. Terus juga alasan pemasaran politik adalah lebih kepada penekanan dalam aspek pemasaran komunikasi gitu kan, menggunakan strategi bisnis itu lebih ini lagi, lebih step-stepnya tuh lebih diperhatikan mungkin gitu ya. Oke, itu jawaban dari nomor 3. Baik, sekarang masuk kepada soal yang keempat adalah tentang jelaskan secara konkret pengaruh komunikasi politik terhadap elektabilitas seorang kandidat dalam kontestasi politik. Jelaskan melalui contoh tokoh politik tertentu. Oke, saya jawab pengaruh komunikasi politik terhadap elektabilitas seorang kandidat itu sangat signifikan, sangat signifikan. Jadi komunikasi politik dalam seseorang tersebut itu dapat mempengaruhi, dapat membangun sebuah citra dari seorang tersebut. Jadi bisa membentuk persepsi masyarakat terhadap dia gitu kan sebagai seorang yang ingin mencalonkan sebagai pemimpin. Terus juga bisa meraih dukungan, menggait seseorang, mempengaruhi seseorang gitu kan. Kalau misalkan dia mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi secara baik, tentu itu bakal menguntungkan si person itu sendiri gitu kan. Dan ini tentu sangat efektif banget buat buat menyaring ataupun buat meraup suara gitu kan di masyarakat. Tentu kalau misalkan dia punya kelebihan dari komunikasi politik bakal apa ya, efeknya tuh bakal positif lah gitu kan untuk elektabilitasnya gitu kan. Contohnya adalah yang aku tahu itu Hostorko Aminoto. Beliau adalah salah satu pahlawan, salah satu guru bangsa, tokoh perjuangan juga, pahlawan Republik Indonesia juga pada waktu itu. Dia pidatonya sangat menggebu-gebu, sangat bikin orang-orang tuh merinding dan terinspirasi gitu kan. Dan pada waktu juga beliau dengan gagasannya
mengatakan bahwasanya ingin berpemerintahan sendiri, job gesture gitu kan pada bukunya tuh. Dan ia pada waktu itu mengkampanyekan ide dan gagasannya ke orang-orang gitu kan lewat mimbar-mimbar, dan itu efektif banget itu kan ketika host Cokro Aminoto dapat menguasai public speaking gitu kan yang baik dan benar seperti apa. Dan tentu itu pada waktu itu kurang lebih ada 2 juta orang pengikut gitu kan, dan beliau kan masuk pada serikat dagang gitu kan, dan serikat dagang yang ia bangun tuh dapat dipenuhi gitu oleh orang-orang yang ingin bergabung gitu kan, dan mempunyai tujuan yang sama gitu kan, berpemerintahan sendiri gitu. Jawaban dari nomor ini. Oke, baik. Saya akan menjawab dari pertanyaan terakhir dari soal komunikasi politik adalah uh, menurut pandangan pribadi melihat dari gaya komunikasi dari 3 capres-cawapres yang sekarang ingin maju gitu kan. Baik, yang pertama adalah dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebenarnya dari gaya bicaranya ya normal aja gitu kan, biasa aja, tidak ada satu hal yang menurut saya apa ya, ya menurut saya wah gitu kan. Tapi mungkin Ganjar Pranowo tuh aku sempat lihat dari beberapa video yang beredar tuh, dia sering sekali untuk berbodor gitu kan, untuk uh, untuk dengan gaya bahasa yang lucu menyampaikannya tuh. Dan mungkin itu adalah satu karakter yang ia bangun dengan pembawaan yang santai, dan juga ya gitulah pokoknya lebih gaya-gaya semi non formal. Dan Mahfud bukan Mahfud, Ganjar Pranowo tuh bisa gitu kan membangun branding seperti itu. Terus juga next adalah dari Prabowo Subianto. Kalau Prabowo Subianto dia lebih kepada, emang kan dari basic militer gitu kan, Prabowo Subianto pasti ketika ia berbicara pasti menggebu-gebu, militan, kan penuh semangat, kan penuh dengan energi gitu kan. Dan itu adalah satu gaya dari karakteristik Prabowo banget lah gitu kan, karena emang basic dia dari militer pasti bakal ke bawah gitu dalam dia berkomunikasi gitu kan. Terus juga yang terakhir adalah dari Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan itu sendiri emang dia dari kalangan akademisi, dan juga pernah beberapa saya lihat mengisi di sebuah kampus, entah itu di dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin gaya bahasanya adalah ya sangat akademisi banget lah gitu ya, dari logat dan cara penyampaiannya mungkin anak mahasiswa banget gitu kan. Dan dia pun pasti dalam berbahasa Inggris itu kan. Dan ya ini adalah karakter kuat yang dimiliki oleh seorang Anies Baswedan untuk bisa mengguide seseorang gitu kan, untuk bisa melawan politiknya gitu kan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini dari pertanyaan 5 dari soal dari komunikasi politik. Nah, disukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.